Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafa Fadila Hermawan dari PR1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen konflik. Di sini definisi saya ambil menurut Mineri. Menurut Mineri itu, manajemen konflik itu adalah suatu proses rasional yang sifatnya iteratif, di mana proses tersebut tuh terjadinya secara terus-menerus yang mengalami penyempurnaan sehingga tercapai model yang ideal dan representatif. Kemudian di sini ada teori-teori utama mengenai penyebab konflik. Di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada teori kebutuhan manusia, kemudian ada teori identitas, teori hubungan masyarakat, teori kesalahpahaman antar budaya, teori transformasi konflik, dan teori negosiasi prinsip. Kemudian di sini ada tujuan dari manajemen konflik, yaitu pertama ada mencegah adanya gangguan terhadap anggota organisasi, kemudian meningkatkan kreativitas dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. Kemudian yang terakhir itu memiliki rasa saling menghormati dan menghargai dengan adanya keberagaman. Kemudian di sini ada tipe manajemen konflik. Di sini itu menurut Dawn M. Baskerville. Di sini dibagi menjadi 6. Ada avoiding. Avoiding itu lebih cenderung ke menghindari konflik tersebut. Kemudian kalau ada accommodating. Accommodating di sini itu mengumpulkan pendapat dari banyak pihak yang terlibat. Kemudian ada compromising. Compromising ini dengan penyelesaiannya bernegosiasi dengan pihak yang terlibat. Kemudian ada competing. Competing ini penyelesaiannya dengan cara mengarahkan kepada pihak yang terlibat untuk bersaing dan mendapatkan kepentingannya masing-masing. Kemudian ada collaborating. Collaborating itu dengan menyelesaikannya itu bekerja sama dan dengan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir yang keenam itu ada conglomeration. Ini tuh gabungan, penyelesaiannya itu dengan cara gabungan dari 5 tipe yang di atas tadi, yang dengan membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu. Kemudian di sini ada strategi menurut Stephen Nim, yaitu ada 5 tahap. Ada pengenalan, ada diagnosis, ada menyepakati solusi, pelaksanaan, dan terakhir itu ada evaluasi. Kemudian di sini ada tingkatan konflik. Tingkatan konflik itu ada 6. Pertama ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal itu terjadi antar individu. Kalau intrapersonal itu terjadi dalam diri sendiri. Kemudian ada konflik intergroup. Kalau intergroup itu terjadi antar kelompok. Kalau intragroup itu terjadi antar anggota di dalam satu kelompok. Kemudian ada konflik interorganisasi. Kalau interorganisasi itu terjadi antar organisasi. Kalau intraorganisasi itu terjadi antar bagian dalam suatu organisasi. Kemudian di sini ada teknik penyelesaian. Teknik penyelesaiannya itu dibagi ada persuasi, ada rujuk, ada penarikan diri, ada pemecahan masalah terpadu, ada tawar-menawar, terus ada pemaksaan dan penekanan, dan yang terakhir itu ada campur tangan pihak ketiga. Kemudian di sini ada pendekatan dalam penanganan dan penyelesaian konflik. Di sini ada 2 singkatan, ada KAPO dan ACES. Kalau KAPO itu di sini ada K knowledge, A-nya ada authority, kemudian P-nya ada power, O-nya ada other, sama W-nya itu winning. Kemudian singkatan dari ACES. A itu access the situation, kemudian ada C itu clarify the issues, kemudian ada E evaluate alternative approaches, sama terakhir itu S ada solve the problem. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Budaya organisasi menurut Robbins itu adalah
suatu sistem makna yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tertentu dengan organisasi yang lainnya. Kemudian di sini ada menurut Fremont Cass dan James Rosenwald dalam Siswanto dan Sucipto, yaitu 8 ciri-ciri budaya yang membawa sukses, yaitu ada kecenderungan untuk bertindak, yang kedua itu ada akrab dengan pelanggan, ketiga itu otonomi dan kewirausahaan, kemudian yang keempat itu produktivitas melalui orang, kemudian memberikan rangsangan nilai, bertahan pada kenilaian, terus bentuk sederhana, sifatnya ramping, dan sifat longgar ketat simultan. Kemudian ada manfaat budaya organisasi, yaitu ada pengambilan setiap keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Kemudian ada memudahkan koordinasi aktivitas dalam organisasi dan kelancaran aktivitas organisasi, meningkatkan prestasi ataupun efektivitas organisasi. Kemudian di sini ada upaya untuk meningkatkan kualitas budaya organisasi atau karakteristik budaya organisasi. Itu ada 7. Yang pertama itu ada inovasi dan berani mengambil resiko. Yang kedua itu perhatian pada hal-hal yang rinci. Kemudian ada orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, agresif dan kompetitif, dan terakhir itu adalah stabilitas. Kemudian tahun 97 itu Talizi Duhudraha itu menginventarisir sumber-sumber pembentuk budaya organisasi. Di antaranya itu ada pendiri organisasi, pemilik organisasi, sumber daya manusia asing, luar organisasi, orang yang berkepentingan dengan organisasi atau stakeholder, dan yang terakhir itu adalah masyarakat. Kemudian ada jenis-jenis budaya organisasi, ada beberapa tipe, ada budaya peran itu bisa disebut Apollo, ada budaya kuasa, budaya kuasa itu bahasa lainnya Zeus, kemudian ada budaya tugas atau matrik, itu ada Athena, yang terakhir itu budaya atau mistis, yaitu Dionysius. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi budaya organisasi menurut Tosi, Rizzo, dan Carroll. Itu yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor itu ada pengaruh umum dari luar yang luas, kemudian ada pengaruh nilai-nilai yang ada di masyarakat, dan yang terakhir adalah faktor yang spesifik dari organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.